Pemirsa, Anda masih di News Siang bersama saya, Bibi Kristami, dan rekan saya, Pram Senjaya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang sepekan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, situasi lalu lintas di Cikampek Utama masih terpantau normal. Ya, meskipun demikian pemirsa, diperkirakan akhir pekan ini akan menjadi awal masyarakat meninggalkan Jakarta. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Belum ada kepadatan arus lalu lintas baik dari radius 1 hingga 5 km. Sehingga belum dilakukan rekayasa lalu lintas. Kendaraan yang melintas tadi pagi didominasi kendaraan berat seperti truk pengangkut barang. Karena pertanggal 17 April nanti, truk pengangkut barang dilarang melintas kecuali truk pengangkut sembako, BBM, dan BBG. Puncak arus mudik akan terjadi di tanggal 21 April 2023. Pemerintah pun mengimbau lakukan mudik lebih awal guna menghindari kepadatan arus lalu lintas. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi arus mudik 2023, pemirsa sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi langsung dari Cikampek Utama dan Camar Haenda langsung di Bandara Soekarno-Hatta. Namun terlebih dahulu kita ke Ayu Pratiwi di Cikampek Utama. Halo, selamat siang rekan Ayu, bagaimana kondisi lalu lintas di sana? Apakah sudah terpantau ada beberapa masyarakat yang sudah mulai mudik di hari ini? Ya, selamat siang. Hingga saat ini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya ketersendatan baik dari radius 1 hingga 5 km. Dan memang betul hingga saat ini rekayasa lalu lintas masih belum diberlakukan dan mayoritas kendaraan yang melintas masih didominasi dengan kendaraan berat. Dan dari Jasa Marga sudah menyelesaikan satu lajur tambahan di tol Jakarta Cikampek, di mana sebelumnya ada 3 lajur, kini menjadi 4 lajur. Dan lajur tambahan tersebut ada di kilometer 50 hingga kilometer 66 arah ke Cikampek dan kilometer 61 hingga kilometer 50 arah ke Jakarta. Dan diharapkan lajur tambahan ini dapat mengurai kepadatan yang nantinya diprediksi akan terjadi di kilometer 48. Tak hanya itu, nantinya rekayasa jalan ini akan dilakukan, yaitu diantaranya ada ganjil genap yang akan diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 70, dan nantinya juga akan ada kontraflow yang akan dilaksanakan di kilometer 47 hingga kilometer 70, dilanjutkan dengan one way dari kilometer 72 hingga gerbang tol Kali Kangkung. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat yang hendak akan berangkat mudik, khususnya pengguna jalan tol, untuk tetap memastikan saldo e-tol cukup sehingga tidak ada ketersendatan di gerbang pintu tol dan juga tetap mematuhi rambu lalu lintas. Pram. Baik, terima kasih rekan Ayu Pratiwi langsung aja. Ram Baby dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada di Terminal 3 keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dan bisa dilihat di satu pekan menjelang Lebaran atau Idul Fitri 1444 Hijriah ini sudah terlihat sudah cukup ramai begitu, meskipun hingga dengan saat ini kami masih melihat untuk sejumlah penerbangan masih akan dilakukan, dan ini akan terus meningkat intensitas dari calon penumpang yang datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada siang hingga dengan sore hari nanti. Hingga dengan saat ini pihak dari PT Angkasa Pura II ini sudah mencatat ada sebanyak 973 penerbangan untuk hari ini, di mana terdiri dari 1.270.000 penumpang, dan kami juga mendapat informasi bahwa peningkatan ini terjadi sekitar 25% dengan periode yang sama apabila kita bandingkan dengan periode tahun yang lalu. Kemudian untuk destinasi favorit ini yang paling banyak dituju diantaranya adalah Padang dan juga Bali. Untuk bisa mengantisipasi adanya kepadatan dan juga lonjakan dari pemudik di 7 hari menjelang Lebaran, pihak dari PT Angkasa Pura II ini sudah menyiagakan sejumlah antisipasi, diantaranya adalah penambahan personil, ada sebanyak 6.000 personil yang akan berjaga di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang akan berjaga 24 jam secara bergantian. Kemudian juga terdapat 3 runway yang diberlakukan untuk nantinya bisa mengantisipasi adanya kepadatan di jam-jam sibuk ketika terjadinya take off. Dan kami juga memantau bahwa penerbangan ini juga ditambahkan
untuk bisa mengakomodir para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. Ada sebanyak 1.600 penerbangan yang ditambahkan, dan apabila kita melihat kepada periode yang sama di tahun 2022 ketika diberlakukannya PPKM, ini meningkat 35% per harinya, karena pihak dari PT Angkasa Pura ini mencatat untuk perharinya saja dari 30% ini ada sebanyak 174.000 penumpang, dan ini juga menggunakan 1.600 penerbangan. Dan kita lihat kepada bagaimana pihak dari PT Angkasa Pura ini melakukan pemberlakuan dari PPKM yang saat ini sudah tidak ada. Artinya masyarakat ini tidak perlu melakukan swab antigen dan juga melakukan tes COVID-19 untuk bisa pergi sebelum melaksanakan mudik di tahun ini. Sementara demikian, Baby Pram, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Harenda atas laporan Anda melaporkan langsung dari Soekarno-Hatta, dan juga sebelumnya sudah ada laporan dari Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari Cikarang Utama. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Sepekan jelang Lebaran, pemudik yang menggunakan jalur udara mulai memadati area ruang check-in Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Bandara Hussein Sastra-Negara Bandung. Ya pemirsa, dalam seharinya di dua bandara ini terjadi lonjakan penumpang mencapai 2.000 orang dengan 22 penerbangan. Sepekan jelang Lebaran, mulai terjadi antrian calon penumpang pesawat di area check-in Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan sejak pagi. Selama sepekan ke depan, bakal terjadi penambahan jumlah penumpang sebanyak 2.000 penumpang per hari. Sehingga jika biasanya pergerakan penumpang hanya mencapai 8.000 penumpang, kini naik menjadi 10 hingga 12.000 penumpang per hari. Sejumlah pemudik sengaja memilih untuk mudik ke kampung halaman sepekan jelang Lebaran, lantaran harga tiket pesawat yang cenderung semakin melonjak hingga 2 kali lipat jika mendekati Lebaran. Kenapa milih mudik sekarang, Mas? Karena mungkin tiketnya agak murah juga, sama mungkin hanya spesial penumpang yang kemarin. Kalau belinya sekarang mungkin sudah full nih. Di lebih awal itu tidak membutuhkan tidak berkerumun dan juga tidak padat masyarakatnya, serta lebih efisien sih menurut saya pribadi, dan pastinya untuk harga dalam maskapai pasti lebih. Hari kedua masa angkutan Lebaran, ratusan pemudik dari Bandung juga mulai berdatangan ke Bandara Hussein Sastra-Negara. Dalam masa angkutan Lebaran tahun ini, ada 59.000 penumpang yang akan mudik menggunakan pesawat. Dari total tersebut, dalam satu hari, Bandara Hussein Sastra-Negara melayani 2.000 pemudik dengan 22 jadwal penerbangan. Meski demikian, para pemudik mengaku sempat sulit mencari tiket dan mengeluhkan adanya kenaikan harga tiket dari pihak maskapai penerbangan. Karena kan saya posisinya masih mahasiswa, jadi akhir-akhir ini udah online kelasnya, jadi ya udah, jadi milihnya hari ini. Lalu nanti takutnya kalau misalnya udah mepet-mepet Lebaran bakal padat. Soalnya kalau mudik dekat dengan Lebaran itu kapal feri di Batam penuh, jadi kita nggak bisa mudik sampai di tempat waktu. Jadi kami mudiknya lebih awal lah, jadi lebih enak nyantai. Pesawatnya juga enak nyantai, dan harga tiketnya juga naik kalau dekat Lebaran. Pihak bandara juga memprediksi puncak arus mudik akan terjadi di H-2 dan puncak arus balik terjadi di H+2. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui kondisi lalu lintas di Traffic Light Halim Perdana Kusuma, sudah ada tim NTMC Polri, Bribtu Marcelina. Halo, selamat siang Bribtu Marcelina. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Pram dan Baby di studio, dan selamat siang pemirsa, bersama saya Bribtu Marcelina akan menyampaikan informasi tentang situasi arus lalu lintas terkini pada H-7 perayaan Hari Raya Idul Fitri di Ibu Kota Jakarta, khususnya di kawasan Traffic Light Halim, Jakarta Timur, di mana situasi arus lalu lintas
di kawasan ini dapat Anda lihat bersama juga dari layar kaca Anda. Situasi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan putar balik ke arah Grogol masih lancar. Namun kepada para pengendara agar dapat berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus lalu lintas di kawasan ini agar para pengendara dapat mengurangi laju kendaraan Anda. Dan kendaraan yang lurus dari arah Cawang yang akan mengarah ke Cikampek ataupun yang akan mengarah ke Bandara Halim. Dari informasi yang kami dapatkan dari petugas yang berada di lapangan bahwa sudah ada beberapa kendaraan yang diindikasi melakukan perjalanan mudik lebih awal. Baik melalui jalur udara yang akan mengarah ke Halim ini dan juga jalur darat. Hal ini sesuai dengan instruksi dan aturan dari pemerintah yang dikeluarkan oleh Menhub beberapa waktu yang lalu bahwa warga yang sudah diperbolehkan melakukan mudik lebih awal karena tahun ini akan diprediksikan terjadinya lonjakan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kami himbau juga kepada para pengendara yang akan melaksanakan perjalanan mudik agar dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal guna menghindari penumpukan kendaraan pada puncak arus balik yang diperkirakan pada tanggal 19 hingga tanggal 21 nantinya. Dan secara keseluruhan juga situasi arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang lancar. Kepadatan dan perlambatan kecepatan kendaraan masih menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kepada pemirsa dapat kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 262 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 16 luka berat dan 191 luka ringan. Dari 262 kasus laka lantas tersebut, 63% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami himbau kepada para peserta lalu lintas agar dapat mengecek kembali kondisi fisik dan mesin kendaraan Anda sebelum Anda bepergian. Pastikan benar-benar layak untuk digunakan. Dan kepada para pengendara roda 2 juga kami himbau untuk dapat menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia demi keselamatan Anda sendiri dan juga keselamatan bersama di jalan raya. Kami sarankan juga kepada para pengendara dan juga kepada para pemudik sebelum Anda meninggalkan rumah, pastikan kondisi rumah Anda aman pada saat Anda akan meninggalkan rumah sehingga dapat melaksanakan mudik aman, selamat, tertib, dan lancar. Dan pemirsa, jika Anda ingin mengupdate informasi tentang situasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Marcelina, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi kembali ke rekan Pram dan Baby di studio. Terima kasih banyak Bribtu Marcelina melaporkan langsung dari persimpangan traffic light Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Terima kasih rekan Bribtu Marcelina. Ya pemirsa, kita ke informasi. Puluhan personel dari Polresta Cirebon, Jawa Barat menertibkan pedagang di Pasar Tumpah Sandang Tegal Gubuk di jalur Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Sementara itu pemirsa, Pasar Tumpah menjadi titik rawan macet di Padalarang, Bandung Barat yang merupakan jalur arteri pemudik. Tim Polresta Cirebon menertibkan Pasar Tumpah yang beroperasi di bahu jalan Pantura, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sedikitnya 50 anggota polisi disiagakan di Pasar Tumpah Tegal Gubuk untuk menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan hingga membuat kemacetan. Tidak hanya pedagang, polisi juga menertibkan angkutan umum yang berhenti di sekitar pasar untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi Pasar Tumpah. Berkolaborasi dengan jajaran lainnya, khususnya dengan personil yang ada di Pospam, dan teman-teman dari Polair melakukan pagar betis di sepanjang Pasar Tegal Gubuk, antisipasi angkutan-angkutan yang berhenti di depan Pasar Tegal Gubuk. Sementara itu, aktivitas Pasar Tumpah juga terjadi di jalur selatan Cipatat dan Pasar Tagok Padalarang, Jawa Barat. Pasar Tumpah ini menjadi salah satu titik kemacetan yang diantisipasi pihak kepolisian saat arus mudik. Kemacetan biasanya disebabkan oleh kendaraan yang parkir di bahu jalan serta angkutan kota yang berhenti di sembarang tempat. Jalur selatan Padalarang merupakan jalur arteri pemudik yang menggunakan sepeda motor yang akan mudik dengan tujuan Tasikmalaya, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dari Cirebon dan Cimahi, Tok Iskandar, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, Pelabuhan Ciwandan, Banten resmi diberlakukan untuk penyeberangan motor dan truk ke Sumatera pada momen Lebaran 2023 ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, tetaplah bersama kami.